Kenapa teriak sekencang itu? Ada apa? Puisi mengenai bulan terang. Cahaya bulan terang di depan ranjang. Gadis, cepat buka saja jendelanya. Kurang ajar. Anda sedang melakukan apa ini? Cendekiawan. Hanya ini. Kalian semua adalah orang terpelajar. Mari kita jadikan topik membaca sebagai tema. Hahaha. Sekarang giliran saya, kan? Musim semi bukan waktu untuk membaca. Panasnya musim panas ini adalah waktu yang tepat untuk tidur. Langit tinggi dan segar, musim dingin pun akhirnya tiba. Jika ingin membaca, harus tunggu saja sampai tahun depan. Mereka dan 3 orang ini adalah 4 cendekiawan agung. Bahkan seekor babi pun jauh lebih pintar daripada mereka. Aduh, saya. Semua ini hanya orang tak berguna. Beraninya kalian datang untuk mempermainkan keluarga Lin. Seret saja mereka semua keluar dari sini. Hei, saya bisa. Saya tahu. Saya benar. Benar seorang cendekiawan sejati loh. Sajak mengenai bulan terang, angin timur meniup ribuan pohon bunga di malam hari. Bahkan meniup jatuh lagi, bintang berjatuhan seperti hujan. Kuda berhias dan kereta berukir. Aromanya memenuhi seluruh jalanan. Tunggu. Kakak. Sudah ribuan kali saya mencarinya di tengah keramaian. Tiba saya menoleh ke belakang. Orang yang saya cari itu ternyata ada. Di tempat yang remang oleh cahaya lentera. Bagus. Anda sekarang bisa masuk ke keluarga Lin sebagai pelayan saya. Mengingat bakat Anda memang tidak buruk, saya akan langsung menaikkan Anda menjadi pelayan kelas 2. Apa pelayan? Bukankah kalian mencari menantu? Wang Cai. Ada apa Tuan Pengurus? Ternyata nona cantik ini namanya Wang Cai ya. Bisa bekerja dengannya. Masih bisa kuterimalah. Kau terlalu berharap. Namaku Siwer, dia yang namanya Wang Cai. Nih, lihatlah. Tidak mungkin. Anjing bagaimana pantas bersamaku? Paling tidak harus sepadan dengan Xiao Yu dong. Kau hanya buang kotoran malam, mencuci pot malam, sekalian memanaskan air mandi. Apakah kau masih perlu ditemani seseorang? Pelayan kelas 2. Yang terakhir, ayo. Sekalian buang semuanya. Aduh, astaga. Hei. Ya ampun, pelayan yang berpendidikan ini memang berbeda. Otaknya memang cerdik. Aku paling hanya bisa membawa 2 pot kencing, dia malah bisa menaruh 1 di atas kepalanya. Aduh, dua kakak. Tolong aku, turunkan ini. Adik, jangan bercanda dong. Gerakan sesulit ini saja sudah kau lakukan. Mana mungkin tidak bisa menurunkannya? Aduh, kakak, bukan. Ini barusan aduh. Ibu, apakah kita agak keterlaluan? Ingat, talenta yang katanya sangat berpengetahuan seperti ini. Jika ingin mempekerjakannya, harus dididik dulu. Didik. Tuan Mudali telah tiba. Putra sulung penguasa daerah. Ada urusan apa dia kemari? Hahaha, selamat. Kabar gembira yang luar biasa ini. Nyonya Lin, hahaha. Tuan Mudali, kabar gembira apa ini? Keluarga Li akan berbesanan dengan keluarga Lin. Kekuatan keluarga Li tersebar di seluruh istana. Dengan bantuan dari keluarga Li ini, toko-toko keluarga Lin dapat menyebar ke seluruh Dagan. Ibu, aku tidak setuju. Margali sungguh memiliki niat jahat dan serakah. Jika kita benar menjadi besan, aku khawatir keluarga kita akan habis dimanfaatkan. Jika keluarga Lin tidak mau, banyak orang lain yang bersedia. Nanti, apakah kalian tidak takut keluarga Lin akan diusir dari prefektur Wuzhou? Dia mengancam nona mudamu. Apa kamu tahan dengan itu? Cepat, tampar dia 2 kali. Kau. Zhang Xier, ini pasti perbuatanmu. Kau, kita lihat saja nanti. Pergi. Zhang Xier, kau membuat masalah besar. Keluarga Lin akan sengsara karenamu. Betapa tak bergunanya. Astaga, memalukan sekali. Kau ini laki dewasa, tapi begitu tak berguna. Lebih baik kau mati saja. Apakah aku pindah ke dalam buku? Sungguh berlebihan. Anak durhaka, wajah keluarga Zhang telah kau permalukan habis-habisan. Sudah lama ku dengar tentang putra ke-12 keluarga Zhang.
seorang siswa dasar yang 10 tahun. Setelah kulihat hari ini, dia memang benar seorang pemalas yang tak berguna. Membacakan nama di luar gerbang Donghua, itulah baru laki sejati. Aku, Li Qingqiu, tidak akan menikah dengan orang yang tidak punya gelar. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jangan meremehkan pemuda yang masih miskin ini. Bagaimana kau tahu bahwa aku, Zhang Xier, tidak akan bisa lulus ujian negara di masa depan? Cih, kau lulus ujian negara. Aku akan memberikan satu bait pertama. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan menjadi kamu guruku. Aku ini lulusan sastra. Kau mau menantangku bertanding? Silakan. Dalam sebuah lukisan, naga tidak mengaum dan harimau tidak menggeram. Seorang siswa dasar kecil sungguh menggelikan. Hahaha. Di papan catur, kereta tanpa roda dan kuda tanpa tali kekang. Memanggil para bangsawan, hati-hati. 3, 9 hari, 6, 9 hari, 9, 9 hari, 9 kali 9 adalah 81 hari. Jembatan atas 8, jembatan tengah 8, jembatan bawah 8, 3 kali 8 adalah 24 jembatan. Cepat jadi muridku. Aduh, Tak kusangka, 2 kera memotong kayu di gunung. Monyet ini bisa membuat kuplet juga. Kalau begitu, lihat saja kuda ini terperosok di lumpur. Bagaimana binatang ini bisa memberi tantangan? Kurang ajar, kau berani memanggilku binatang. Cik, anak durhaka, cepat minta maaf kepada Nyonya Tua. Nyonya Tua, bagaimana keputusan untuk pernikahan ini? Jangan anggap hanya karena kau bisa membuat 2 kuplet. Dalam hal puisi, lirik, dan lagu, kau masih sangat jauh tertinggal. Ayo pergi. Orang menertawakan kegilaanku. Aku menertawakan mereka yang sungguh tidak mengerti. Tidak terlihat makam para pahlawan Wuling yang perkasa, tanpa bunga, tanpa arak, menggarap sawah. Karya abadi. Ini karya abadi. Bagaimana dia bisa membuatnya? Dia pasti menjiplaknya. Zhang Xier, puisi ini, kau menjiplaknya dari mana? Menjiplak puisi ini, benar ku buat sendiri. Hahaha, hanya bisa membuat 2 kalimat kuplet, langsung sombong tidak tahu batas. Puisi ini, liar dan bebas mengungkapkan isi hati. Pasti dibuat oleh pertapa yang elegan. Kau yang 10 tahun hanya lulus ujian pendahuluan saja, beraninya mengakuinya. Cih, Hei, ini benar buatanku. Aduh, moral yang rendah. Ayo kita pergi. Aku punya 12 putra, hanya kau yang membuatku sangat malu. Tidak berguna. Mulai hari ini, kau urus dirimu sendiri. Baik. Hari ini kalian semua padaku, mengabaikan. Di masa depan ketika aku menjadi juara ujian negara yang hebat, kalian tidak akan bisa menjangkauku. 4 sarjana hebat dari Jiangnan sudah datang. Sudah kuduga, tubuh asli ini tidak mungkin sepayah itu. Salah satu dari 4 sarjana hebat, ini baru perlakuan yang pantas kudapatkan. Saudara ke-12, apakah Anda sudah pernah mendengar tentang putri dari Margalin yang sangat cantik dan memesona dan memukau semua orang? Ya, kabar mengatakan, hari ini ia juga akan memilih suami melalui syair. Masalah ini, selain kami 4 sarjana hebat Jiangnan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan mendapatkan gadis cantik itu. Hahaha. Kekaisaran dagang kita memilih pejabat melalui syair. Putriku yang akan memberikan topiknya. Silakan para hadirin tunjukkan bakat Anda. Ciming Yue, kapan bulan purnama muncul? Lihat saja ke atas. Omong kosong, singkirkan dia. Jangan. Mencari suami. Hahaha. Nona majikanku, cantik jelita sekali. Orang yang ingin menikahinya sudah antre dari sini sampai ke Jingdu. Nona majikanku bilang calon suaminya harus mampu mengurus negara di atas kuda dan memerintah saat turun dari kuda. Apa permintaanmu itu tidak bisa sedikit dikurangi? Kau mau aku kurangi bagaimana? Bisa naik ke ranjang dan bisa masuk ke dapur. Bagaimana? Mau dipertimbangkan? Cih, dasar kodok ingin makan daging angsa. Orang sepertimu masih ingin menikahi nona majikanku? Kecuali kau menginjakku dulu. Hah? Aduh. Sudahlah. Aku Zhang Xier tidak akan pernah menyerah. Orang ini lumayan menarik, Tuan. Jika kau sudah memikirkannya, kau bisa datang ke keluarga Lin kapan saja. Posisi pelayan kelas 2 akan kusediakan untukmu.
Semuanya, para tetangga, cepat lihatlah anak berbakti yang malang, terpaksa oleh keadaan hidup, sampai harus menjual dirinya untuk memakamkan ayahnya. Xiaorong, apa yang sedang kau lakukan? Menjual diri demi memakamkan seluruh keluarga, sungguh menyedihkan. Xiao Yu, kau keterlaluan sekali. Keluarga Lin adalah harapan terakhirku. Jika aku tidak bisa menjadi pelayan di keluarga Lin dalam hidup ini, hidupku akan suram sekali. Menjadi pelayan, semenarik itu? Saudara Zhang, di rumahmu, apakah ada tanah untuk digarap? Apakah ada cadangan bahan makanan? Apakah ada istri atau seorang selir? Apakah ada koleksi buku? Apakah ada biaya beasiswa untuk mengikuti ujian kekaisaran di ibu kota? Pelayan Margalin diberi makan gratis, diberi tempat tinggal gratis, diberi buku gratis untuk dipelajari. Setelah bertugas genap 10 tahun di kediaman itu, bahkan bisa dijodohkan dengan seorang pelayan wanita di sana. Selain tidak mendapatkan gaji, mereka juga membiayaimu pergi ke ibu kota dengan biaya ujian. Satu orang menjadi pelayan, seluruh keluargamu pun bangga. Bagaimana kau memilih? Aku mengerti. Aku harus menjadi pelayan Margalin, pasti. Budak kelas 2 dari kediaman Lin, Zhang Xier, datang untuk melapor. Hanya seorang budak kelas 2 rendahan. Sudah berani langsung masuk? Kenapa? Untuk masuk gerbang ini, masih ada aturan lain ya? Tentu saja ada. Semua pelayan yang baru pertama kali masuk, harus masuk dengan cara seperti ini. Merangkak? Kau benar menghina sekali. Menghina? Ini memberitahumu. Begitu masuk harus tahu diri berada di bawah. Sebagai pelayan harus punya kesadaran sebagai seorang pelayan. Aturan seperti ini, aku tidak percaya ada yang mau. Hei, yang itu, mau jadi pelayan di kediaman Lin tidak? Mau. Paham aturannya? Paham. Xiao Yu, kau keterlaluan. Saudara ke-12, kau harus mengerti. Siapa yang menahan penderitaan yang paling pahit, dialah yang menjadi manusia unggul. Ujung pedang tajam karena diasah, harum bunga Mei mekar dari cuaca dingin yang getir. Tanpa melewati dinginnya embun beku, bagaimana bunga Mei bisa mengeluarkan wanginya? Ketika Tuhan akan menurunkan tugas besar kepada seseorang, ia pasti menguji pikiran dan mentalnya, membuat fisiknya lelah, membuat tubuhnya kelaparan, dan mengosongkan dirinya. Berhenti. Berhenti. Meskipun aku tidak mengerti apa yang kau katakan, tapi aku merasa kau orang yang hebat. Melihat kau begitu menghargai kesempatan ini, mulai sekarang kau adalah pelayan kelas 3 di kediaman Lin. Keterlaluan. Saudara kedua, jangan terburu-buru. Kesempatan menjadi pelayan seperti ini sangat langka. Tidak menundukkan kepala hari ini akan terasa nyaman hanya sesaat, tapi jika melewatkan kesempatan hari ini, kau akan menyesal seumur hidup. Mengapa aku harus membungkuk dan melayani para bangsawan? Membuatku tidak bisa bersuka cita. Siapa yang kehilangan uang 10 tael perak? Di mana? Nah, bukankah aku sudah masuk sekarang? Anak muda, kau melanggar peraturan kediaman Lin. Kau dalam masalah. Kau dalam masalah besar. Aduh, saudara ke-12, kau melanggar peraturan. Aduh, jika kau sungguh ingin hidup, cepat minta maaf kepada kepala pelayan agung dan merangkak masuk lagi. Jika kau ingin hidup, cepat minta maaf kepada kepala pelayan agung dan merangkak masuk lagi. Hei, jangan takut. Aku akan melindungimu nanti. Akan kuberitahukan ini padamu. Aku adalah pesuruh tingkat 2 di kediaman Lin, yang secara pribadi telah diuji dan ditunjuk oleh Nyonya Lin dan Nona Sulung Lin. Begitu masuk ke kediaman Lin, aku sudah tingkat 2. Masa depanku tak terbatas. Semoga saja kepala pelayan bisa menjaga diri dengan baik. Anak muda, melihat tingkahmu yang seperti mengandalkan kekuasaan orang lain, kau mirip aku dulu. Aku akan memberitahumu satu kebenaran. Di kediaman Lin, tingkat 1 adalah yang paling rendah, dan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Apakah pesuruh tingkat 1 di kediamanmu cukup banyak? Apakah tingkatnya sangat sulit dinaikkan? Pesuruh tingkat 1 di kediaman Lin hanya ada 1. Pesuruh tingkat 2 yang terakhir baru saja naik ke tingkat 3. Kebetulan sekali kau datang untuk menggantikannya. Hahaha, syukurlah. Setidaknya masih ada seseorang tingkat 1 yang akan membantuku bekerja. Seseorang, bahkan membantu. Wang Cai.
memikirkan diriku, seorang sarjana, yang sangat berpengetahuan luas. Kini malah menjadi hamba rendahan yang membersihkan kotoran hewan. Aku benar-benar kasihan pada diriku sendiri. Nyonya, jangan bergerak. Zhangxir, ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya saja merasa Nyonya terlihat sedikit aneh hari ini. Apa yang aneh dariku? Anehnya cantik? Kurang ajar. Beraninya tidak sopan pada Nyonya. Kenapa? Menurutmu Nyonya tidak cantik? Kau, Zhangxir, kelihatannya kau orang yang jujur. Tak disangka kau sama saja seperti orang jahat di luar sana. Aduh, aku ini tunas bunga yang tumbuh subur berkat kasih sayang Nyonya dan Nona. Mana mungkin aku sama seperti orang jahat di luar sana? Pandai bersilat lidah, kau hanya berbeda cara berbuat jahatnya saja. Aku mencoba memuji, tapi malah salah sasaran. Nona tertua benar bisa melihatku dengan jelas. Tuan Mudali datang. Zhangxir ini jahat sekali. Belahan kipau ini terbuka lebar sekali. Ini dipakainya bagaimana? Taktik Margali tidak lebih dari 3, harga, sumber pasokan, dan jalur penjualan. Keluarga Lin kita ingin menembus blokade, harus mengandalkan Nona besar. Jadi, Anda mengandalkan saya? Zhangxir, apakah kipau dikenakan seperti ini? Nona besar, Anda memang model pakaian alami. Saat kipau ini Anda kenakan, sungguh luar biasa, sangat sempurna, sangat sempurna. Anda benar dilahirkan untuk memakai pakaian apapun. Cheongsam ini di tubuh Anda benar luar biasa sempurna. Kau ini hanya bicara omong kosong. Namun, jika aku mengenakan pakaian ini, dengan kaki yang terlihat banyak begini, bagaimana aku bisa pergi ke jalan? Aduh, Nona besar, di sini saya harus mengkritik sikap Anda yang terlalu kolot. Saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah nyaman mengenakan Cheongsam ini? Nyaman. Apakah cantik? Cantik. Bukankah semua sudah selesai masalahnya? Ini adalah desain khusus saya untuk para wanita di Dagan, terutama untuk menonjolkan keindahan fisik secara tidak langsung. Tapi bagaimana caranya agar semua orang tahu dan mau mengenakan Cheongsam kita? Tidak mungkin saya yang memakainya ke jalan, kan? Ini terlalu. Nona besar, Anda hanya perlu pergi ke Yihong Yuan, mengeluarkan sedikit jumlah uang, meminta para wanita di sana untuk memakainya, mengadakan sebuah peragaan busana, lalu mengundang para nyonya dan nona bangsawan dari Wuzhou untuk menonton. Bukankah? Hehehe. Yihong Yuan, saya sama sekali belum pernah pergi ke tempat seperti itu. Saya dengar. Hahaha. Nona besar, setiap orang pasti pernah mengalami yang pertama kali. Saya punya teman seorang guru yang pernah berkata, di dunia ini awalnya tidak ada jalan, namun karena banyak orang yang melaluinya, maka terbentuklah jalan itu. Saya juga punya teman seorang guru yang pernah berkata, kita harus menjadi perintisnya. Saya juga punya teman seorang guru yang pernah berkata, ketika Anda melangkah maju untuk pertama kali. Dari mana Anda punya banyak teman guru? Teman saya memang bernama Gauren. Nona besar, urusan pergi ke Yihong Yuan, tidak perlu Anda turun tangan sendiri. Anda berikan saja uangnya kepada saya dan Xiao Yu, dijamin kami akan menyelesaikannya dengan sempurna. Hei, benar sekali. Benar sekali. Hei, tempat semacam itu, kami berdua sering ke sana sebelumnya, dan berkenalan dengan banyak nona dan adik perempuan. Serahkan saja pada kami, Anda tenang saja. Yuer, kau harus ingat, lebih baik mempercayai bahwa di dunia ini ada hantu, daripada mempercayai mulut seorang pria. Jika pria bisa diandalkan, babi betina akan memanjat pohon. Di usia saya ini, saya tidak keberatan melakukan hal itu. dia hanya pandai membual pada nona kami. Jahat sekali. Au. Siapa saja yang belum cukup umur, yang belum menikah, yang masih perjaka, pergilah hari ini. Debut pertama Margalin Wuzhou dimulai. Bagus. Lihat apa? Semuanya hanya kabut. Apaan ini? Ini. Wah, bagus.
cantik sekali. Hahaha. Cantik sekali. Wah, Tabib. Cepat tusukkan aku dengan beberapa jarum. tunggu sebentar. Aduh, jarum. Aduh, jahitan. Bagus, cantik sekali, cantik. Cantik sekali. Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bagus sekali, suamiku. Aku harus beli. Baiklah. Bapak dan ibu sekalian, apakah Cheongsam ini cantik? Cantik. Pakaian ini memang cantik. Berapa harganya? Di mana kita bisa membelinya? Benar, di mana kita bisa membelinya? Cheongsam ini dibuat dari tenunan sutra asli. Setiap potongnya memiliki tanda pengenal eksklusif dari Margalin dengan nomor urut yang unik, satu-satunya di dunia ini, menunjukkan status Anda yang terhormat. Hari ini, bukan 120 juta rupiah, bukan 80 juta rupiah, hanya 50 juta rupiah. Di timur kota, toko pakaian Jadilin menjualnya. Margalin, cepat, ayo kita serbu. Cepat, ayo kita serbu. Zhang Xier, Margalin, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tidak tahu diri ya? Baiklah, aku, Li Tianjiao, tak akan peduli malu. Kak, jika kau mengabaikan rasa malu, ayah kita, Prefek Wuzhou, masih harus menjaga kehormatannya. Dia memang harus menjaga kehormatannya. Dia lebih memilih menikahkan putrinya dengan seorang pelayan. Baik, dalam waktu 3 hari ini, jika Lin Yuer tidak menikah dengan pelayan itu berarti sebuah penipuan pada pejabat pemerintah. Saat itu, jangan salahkan aku jika membawa orang dan meratakan keluarga Lin. Kita pergi. Ya. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Anjing sedang memaki siapa? Anjing memaki kau. Kak. Ya. Zhang Xier, kau cukup pandai bicara. Tak kusangka setelah pertunangan kita dibatalkan, kau bisa menipu keluarga Lin sampai mereka menyukaimu. Itu karena kau buta. Kau. Nona Lin, tak kusangka barang yang tidak kuinginkan. Li Qingqiu, kau masih mau juga? Tentu saja, Li Qingqiu. Kau boleh tidak tahu malu, tapi aku harus. Semoga setelah 3 hari, kalian masih bisa sekeras ini. Kita pergi. Tunggu saja kematianmu. Zhang Xier, maukah kau menjadi menantu di keluarga Lin? Menantu? Ibu, meskipun kali ini Zhang Xier telah berjasa besar bagi keluarga Lin, tetapi ibu sungguh tidak bisa membiarkan aku menikah dengan... Usiamu sudah 18 tahun. Jika kau tidak segera menikah, menurut hukum Dagan, kau harus dijodohkan oleh pemerintah. Li Tianjiao menyewa juru tulis kantor pemerintah untuk datang kemari, untuk melamarmu. Pilihannya adalah Zhang Xier. Atau kau harus menyerahkan diri kepada playboy keluarga Li. Pilih sendiri. Aku memilih dia. Buka pintunya, buka pintunya. Jangan bersembunyi di dalam dan diam saja. Aku tahu kau ada di kamar. Buka pintunya. Pelayan tetaplah pelayan ya, bahkan tidak tahu cara masuk ke kamar pengantin malam pertama. Memang pantas. Benar, baru beberapa hari dia di kediaman Lin. Sudah dapat sedikit jasa, dan benar menganggap dirinya sebagai calon suami nona muda. Dengar dia hanya dijadikan tameng. Sudah jadi menantu yang tinggal di rumah ini, belum lagi, bahkan tidak bisa masuk pintu. Aku benar mendapat kehormatan ya. Ada masalah. Serangga iblis, tolong. Serangga iblis. Udang karang. Hei. Jangan sentuh. Ini hukuman surgawi. Menyentuhnya pasti akan membawa bencana yang sangat besar. Tahun ini banjir meluap. Makhluk ini ada di mana? Sepertinya kita harus mengadakan upacara persembahan besar lagi ya.
Upacara apa? Besok akan kuberitahu kamu apa yang namanya hidangan lezat. Udang belalang, ayo pergi. Aku akan mencari seorang pacar. Mengesankan. Tinggal sebotol bir saja. Celaka-celaka, menodai langit, sekarang keluarga Lin kita, benar sudah tidak tertolong lagi. Aduh. Muntahkan, muntah. Aduh. Muntahkan, muntahkan. Kau siapa? Kalau kau menyentuhku lagi, aku akan marah besar. Berlutut. Hamba yang berdosa ini memang tidak tahu, telah membuat dewa murka dan marah. Semoga surga mau bermurah hati. Li kecil, orang ini dari mana datangnya? Gila ya? Gila, ini adalah Pangeran Ipar yang sedang berkuasa. Datang khusus untuk memimpin upacara agung Dewa Sungai, memohon pada surga untuk menarik kembali semua hukuman ini. Kami menerima laporan, keluarga Lin telah mencemarkan serangga dewa. Datang khusus untuk menyelidiki hal itu. Tidak perlu banyak bicara. Bawa dia dan korbankan dia kepada Dewa Sungai. Aku akan siapkan peralatannya. Hei, benda ini bukan serangga dewa. Ini hanya udang karang. Ini benar bisa dimakan loh. Tuan Xiao, share saya hanya tidak tahu apa-apa, mohon bebaskan dia. Nona. Tolonglah Tuan. Jalan. Ibu. Tuan, aku mohon padamu, mohon bebaskan anakku. Jika kau ingin berkorban, gunakan nyawaku sebagai ganti. Tuan? Tolong lepaskan anak saya. Jika ingin persembahan, gunakan saja nyawaku. Tuan. Lepaskan, persembahan hanya berhasil dengan anak laki dan perempuan. Untuk apa nyawa tuamu ini? Jalan. Tuan, saya mohon padamu. Ritual persembahan yang kalian bicarakan itu, apakah itu memerlukan nyawa manusia? Tentu saja. Benda ini seluruh tubuhnya dilapisi oleh baja. Bentuknya sungguh menyerupai seekor naga. Sentuhannya melukai orang dan menyebabkan banjir bandang besar. Benda ini tak ada habisnya. Ini merupakan hukuman yang datang dari langit untuk Dagan. Kalian menyebut benda ini hukuman? Hanya karena benda ini kalian mau merenggut nyawa rakyat jelata? Atas dekret khusus Kaisar, ia menobatkan benda itu sebagai cacing suci. Setiap kali terjadi banjir, kita harus memilih anak laki, dan perempuan, lalu ditempatkan di sungai, memohon kepada Dewa Sungai agar mengambil kembali cacing suci itu. Hahaha. Sungguh bodoh sekali konyol. Jelas ini hanyalah makanan. Tapi malah disebut cacing suci. Hari ini aku akan memakannya. Dan lihat hukuman apa yang akan terjadi. Diam. Menyinggung langit. Kau harus menjadi korban untuk langit. Persembahan. Konghucu tidak pernah membicarakan roh jahat atau makhluk halus itu. Kaisar benar sangat bodoh sekali. Dan kalian parah, pejabat lebih menjijikkan. Bencana besar sungguh telah tiba. Kas negara kosong, rakyat kelaparan. Jika kita tidak memberikan persembahan kepada langit, lalu apalagi tindakan yang bisa kita lakukan? Rakyat kelaparan. Kalian tidak memikirkan cara bagaimana mengatasinya, malah percaya apa itu sebenarnya yang namanya langit. Apakah langit pernah mengasihani sedikit pun 10.000 rakyat yang menderita? Aku tidak akan berdebat denganmu. Kau sendiri sudah memakan serangga dewa. Membuat murka langit, umurmu tidak akan bertahan lama lagi. Baiklah. Para tetua yang sangat terhormat, para tetangga, aku Xier sudah memakan serangga dewa. Jika langit menjatuhkan hukuman, hukum saja aku seorang diri ini. Jika aku baik saja dan tidak terjadi apa-apa, maka itu membuktikan bahwa masalah serangga dewa, semuanya adalah omong kosong belaka, dan semua orang tentu tidak perlu melakukan persembahan. Baik, kita lihat saja hari ini, bagaimana cara kau mati. Mana hukuman dari langit itu? Bukankah aku baik saja? Aku akan kembali ke istana sekarang juga untuk melapor kepada Baginda Kaisar. Sudah aman. Terima kasih banyak Tuan Mudazang. Cepat sampaikan terima kasihmu kepada Tuan Mudazang. Hei. Tuan Mudazang, terima kasih banyak Tuan Mudazang. Terima kasih banyak Tuan Mudazang. Seorang pria sejati yang perkasa, dilahirkan di antara langit dan bumi ini, bagaimana mungkin dia menerus hidup di bawah kekuasaan orang lain? Jika ingin menyelamatkan Dagan dan ribuan rakyat yang menderita, harus melangkah maju ke balai sidang itu. Perlahan. Fu Xiao, saya dengar Anda berkata bahwa istana kekurangan makanan dan lumbung negara kosong. Kenapa tidak ambil kesempatan ini
untuk menyelesaikannya sekaligus. Bagaimana caranya? Semua pejabat di istana tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya 3 strategi jitu, tetapi kita harus melihat dulu keinginan Baginda Kaisar. Saya kira Anda hanya seorang pelayan biasa, yang sedikit cerdik, tidak disangka, melalui kejadian hari ini, ternyata Anda berani dan berakal, Anda pria yang cukup baik. Saya bukan pria yang cukup baik. Saya adalah pria yang paling baik. Nona besarlah yang cukup baik. Apa maksud cukup dan paling? Meskipun kita sudah menikah, itu semua hanya sandiwara untuk orang luar. Kita harus membuat 3 peraturan dasar. Pertama, saya tidur di ranjang, dan Anda di lantai. Tidur di lantai? Kedua, di kediaman Lin ini, wanita lebih dihormati daripada pria. Apapun yang saya katakan itu benar. Meskipun salah, tetap benar. Ketiga, sebelum Anda mendapatkan kedudukan resmi, Anda tidak boleh menyentuh saya. Astaga, perjanjian ini sungguh tidak adil. Kalau begitu, bagaimana saya bisa menjadi pria paling baik? Anda dengar tidak apa yang saya katakan? Nona Sulung, pernahkah Anda dengar tentang kepatuhan bawahan kepada pemimpin dan kepatuhan istri kepada suami? Pernahkah Anda dengar bahwa dimanapun seorang istri tinggal, ia harus mengikuti suaminya, serta pepatah suami memimpin, istri mengikuti? Kau, apa yang ingin kau lakukan? Aduh. Saya hanya ingin memberitahu Anda, memberitahu Nona Sulung, apa artinya di dunia yang luas ini. Suami adalah yang paling utama. Aduh. Masih menyimpan niat jahat, ada yang tidak mau bertobat, mengacaukan kebenaran dalam kabut. Berhenti. Pinggul ini harus bergoyang. Ayunkan. Kaki tarik sedikit. Dada harus tegak. Aduh, tarian ini tidak ada di istana. Aduh, apa yang aku pikirkan ini? Tarian ini merusak moral, tidak pantas dilihat. Hei, benar. Nona Sulung. Wah. Peragaan busana kali ini adalah yang kedua bagi Margalin. Apakah kita bisa sukses besar tergantung pada kalian. Ayo, lanjutkan musiknya, lanjutkan tariannya. Mengacaukan kebenaran dalam kabut, mementingkan diri sendiri di tengah sentimen, orang lain tidak berani mengungkapkannya, terlihat seperti sedang beruntung, padahal sebetulnya mereka melanggar hukum. Makan barbeque, menonton tarian, kaisar tua tidak lebih baik dariku. Ini yang kau sebut orang bijak dari negeri ini? Jawab, Yang Mulia, Tuan Huang. Pemuda ini memang suka wanita cantik. Namanya juga masa muda yang berapi. Api. Di dalam dan di luar kota Wuzhou, ada ribuan korban bencana. Kau masih sempat bersenang. Senang. Bangsawan mabuk dalam kemewahan, sementara rakyat jelata kedinginan hingga mati. Ini pasti salah kaisar tua yang tidak becus, kan? Kurang ajar, ini adalah... Tunggu. Tuan Muda, saat itu kau bilang, kau punya 3 kebijakan untuk menyelamatkan rakyat. Sekarang aku mohon jangan sungkan berikannya. Hei, benar-benar, ini benar-benar gila. Aku ingin menggunakan ketiga kebijakan ini untuk masuk ke istana. Xiao Zuisu ini terlalu licik. Dia pikir bisa mendapatkannya dengan mudah, ya? Ada apa, Bisu? Hanya tahu menikmati kesenangan. Menurutku kaulah yang jadi bau busuk kaum bangsawan. Sudah kubilang. Ini karena kaisar tua, tidak becus atur negara. Jika aku yang menggantikannya. Jika kau yang menggantikannya, apa yang akan kau lakukan? Ayo. Puma Xiao, Anda memang menantu yang tinggal di rumah. Saya juga seorang menantu yang tinggal di rumah. Melihat temperamen kakak tua ini, sepertinya dia juga menantu yang sudah lama tinggal di rumah. Baginda saja tidak terburu-buru, kenapa kita bertiga menantu ini harus terburu-buru? Anak muda, saya sebagai orang tua di istana masih memiliki sedikit pengaruh. Meskipun kamu hanya rakyat biasa, jika kamu bisa memberikan solusi yang jelas, saya jamin kamu akan menjadi pejabat. Menjadi pejabat atau tidak itu tidaklah penting. Yang utama adalah ingin meringankan beban negara ini. 1. Istana tidak punya makanan. Minta pinjam dari keluarga bangsawan. Atau rampas. Gabungkan kebaikan dan juga ancaman. Manfaatkan para korban bencana. Pekerjakan mereka sebagai ganti bantuan. Normalisasi jalur sungai. Hanya setengah tahun. Semua rakyat bisa aman. Bagus sekali gagasan pekerjaan mereka sebagai ganti bantuan itu. Tapi bagaimana cara mengatasi serangga dewa yang satu ini? Makhluk ini cukup ganas. Dan ia tidak punya musuh alami sama sekali. Dan tanpa musuh alami. Udang karang bisa dibuat pedas, bawang putih, atau dikukus. Rasanya sangat enak. Rakyat tak punya makanan.
bisa dimakan untuk mengisi perut. Kedua, pindahkan korban bencana ke wilayah Jiangnan. Panen 2 kali setahun, dapat dikembangkan secara besar-besaran. Ketiga, mulai sistem ujian kekaisaran bagi rakyat miskin, hancurkan akar keluarga bangsawan. Rencana strategi negara. Bagaimana ketiga rencana ini bisa dilaksanakan? Saya bersedia merekomendasikan Anda untuk masuk ke istana. Kau hanya menantu laki tua, jabatan kecil, apa yang bisa kau berikan padaku? Lagi pula, jika Kaisar Qian tidak mendatangi saya berulang kali, bukankah aku akan merasa tidak dihargai? Kau. Bocah kurang ajar. Hei kakak, aku menyebut Kaisar Qian, bukan kau, kenapa kau marah? Yang mulia, Zhang Xir ini adalah seorang jenius tiada tara, kita harus menggunakannya. Gunakan, harus digunakan. Begitu kembali, saya akan mengeluarkan dekrit. Jika dia berani menolak, saya akan penggal kepalanya. Kau pikir aku tidak tahu? Kau adalah Kaisar. Dagan, aku datang.